Ngomongin soal anak-anak sekolah juga yang mungkin nanti baru akan masuk kembali ke tahun ajaran baru, semester baru ya di tanggal 6 nanti. Ini juga ada satu topik hangat juga karena kita kan bentar lagi akan memasuki bulan puasa. Dikabarkan katanya kayaknya Februari. 1 Maret tuh pertama puasa gak sih? Apa 1 Maret ya? 1 Maret pertama puasa. Katanya ya, nanti kita akan konfirmasi juga. Jadi ini ada wacana sekolah akan libur 1 bulan selama Ramadan. Untuk cari tahu sebetulnya kenapa ini menjadi satu obrolan yang cukup menarik ya. Kita udah bersama dengan Mbak Hani Kusmawardani, Waritpel dari Detik Edu. Halo, selamat sore Mbak Hani. Kirain libur juga Mbak Hani, ngikut sama yang sekolah liburnya. Waduh. Apa itu libur? Mana ada maunya gitu ya maunya. Iya. Gitu. Kalau libur gak ada berita ntar Za. Iya betul. Justru ini mempersiapkan berita untuk teman-teman pelajar ya yang menantikan nih, bener gak nih nanti bulan puasa kita bakalan libur sebulan. Kayaknya bukan pelajar juga Za, mak-maknya. Iya benar. Itu udah pasti tuh. Dak der gitu. Ya. Karena memang kan seperti ketahui Detikers belakangan ini kan Menteri Agama Pak Nasaruddin Umar tuh punya wacana untuk meliburkan sekolah selama full bulan Ramadan. Betul. Mbak Hani, bagaimana ceritanya wacana itu bisa muncul sih Mbak? Ya ini pertama ekspektasinya jangan ketinggian dulu ya. Karena semuanya itu masih wacana. Betul. Ya kan? Nah waktu itu akhir Desember kemarin tuh tanggal 31 Pak Menteri Agama Pak Nasaruddin Umar mewacanakan itu di bawah sekolah-sekolah kewenangannya Kemenak ya kan, seperti sekolah-sekolah agama, Madrasah Ibtidaiyah, dan bilang bahwa kalau di pondok pesantren itu udah biasa itu Ramadan tuh libur gitu kan. Nah tapi ini kalau di sekolah lain, di sekolah umum belum, masih kita wacanakan seperti itu. Jadi sebetulnya ini tuh dikhususkan untuk sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama, which adalah apa aja Mbak? Ya seperti Madrasah Ibtidaiyah atau sekelas SD, Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah negeri gitu kan. Termasuk kampus-kampus juga gak sih? Kampus-kampus ya sih bisa, kampus-kampus juga ya. Tapi karena berhubung aku juga anak pesantren Mbak dulunya. Kalau di pesantren itu alumni. Aku dulu pesantren di Sukabumi. Kalau di pesantren itu kita biasanya kalau Ramadan itu cuma masuk 2 minggu. 2 minggu awal, 2 minggu akhir itu libur. Libur ya. Jadi emang panjang banget. Jadi pas gua balik ke Jakarta, gua udah libur, teman-teman gua belum libur. Terus kita ketemu bareng, habis itu mereka masuk, gue masih libur. Emang panjang Mbak ya. Emang pokoknya 2 minggu awal masuk, 2 minggu akhir tuh pasti libur. Ya, ya untuk aku yang memang dulunya sekolah negeri gitu ya. Jadi sebetulnya nggak libur, tapi ada program khusus kayak pesantren kilat yang difasilitasi lah ya. Gitu misalnya dari, ya maksudnya mereka outsourcing guru-gurunya ke sekolah-sekolah gitu pada zaman aku gitu. Tapi ini kenapa menjadi sesuatu yang wow heboh gitu, padahal sebenarnya apa sebenarnya objektifnya gitu? Keinginannya Pak Menak sih biar siswa-siswa yang muslim itu bisa fokus untuk beribadah puasa Ramadan, selama puasa Ramadan gitu. Beribadah di rumah. Ya. Soalnya kalau aku tuh biasanya dikasih buku untuk hunting tanda tangan itu ya, habis khutbah ya. Khutbah tarawih iya. Khutbah tarawih, kemudian juga baca surat-surat pendek. Setoran. Iya, kemudian apakah sahur atau tidak di tanda tangan orang tua gitu ya. Jadi ini satu model belajar yang baru mungkin ya, dikembalikan ke rumah untuk belajar dan beribadah bersama keluarga gitu kali ya. Sebenarnya nggak baru-baru banget sih Iza. Kan udah ada dari dulu tuh kebijakannya tuh memang sempat ada libur sebulan untuk sekolah-sekolah negeri kan dulu. Kalau nggak salah zamannya Presiden Gus Dur dan zamannya Presiden Soekarno seperti itu. Dan untuk wacana sekarang ini Mbak, apakah sudah ada tanggapan dari Kementerian Pendidikan Mbak? Kementerian Pendidikan kemarin bilang Pak Abdul Mukti bilang belum ada keputusan gitu. Nah keputusan itu katanya harus diambil di tingkat kementerian koordinator atau bahkan setingkat presiden. Gitu. Jadi kan nggak mungkin jadi di sekolah di bawah kewenangannya Kemendikbud kan berbeda ya gitu. Jadi kalau memang misalnya mau diseragamkan harus di kementerian koordinator atau bukan presiden. Kalau memang misalnya mau
beneran libur tuh anak sekolah selama Ramadan. Apakah nanti akan menimbulkan sirik-sirikan di antara para pelajar sekolah negeri, para pelajar sekolah swasta di luar Kemenag dan juga pelajar di sekolah-sekolah di bawah Kemenag gitu betul. ya. Nah, itu. Soalnya kan kayaknya kalau misalnya yang libur itu berarti kan KBM-nya ditiadakan gitu ya. Yang misalnya ada pesantren kilat berarti dibagi nih belajarnya atau belajar agama dengan belajar reguler gitu ya. Kalau yang misalnya tidak mengikuti itu berarti akhirnya ya udah lanjut terus gitu ya belajar regulernya gitu. Nanti nggak bareng dong Mbak. Nah, makanya itu ada pro kontra di sini gitu. Baik dari DPR, dari MUI, dari organisasi Islam seperti Muhammadiyah ataupun dari warga gitu. Dari warga. Dari warga dulu deh. Dari warga dulu ya. Tadi saya sempat ngobrol nih sama teman saya gitu yang ibu-ibu juga gitu. Jadi wah kalau anak libur pusing ibunya. Mau ngasih kegiatan apa di rumah gitu. Betul. Terutama yang juga nggak tahu ya, kita nggak bisa juga mau orang tuanya ada di rumah pusing bareng. Orang tuanya bekerja bingung gitu nah, ya. Itu dia kalau orang tuanya berada di rumah atau mungkin ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga bisa ya mengawasi. Tapi kalau kedua orang tuanya bekerja bagaimana? Betul. Iya. Anaknya nggak buka puasa ntar. Puasanya sampai Isya, lanjut sampai Isya. Atau enggak nanti wudunya pas kumur-kumur dilama-lamain karena nggak ada yang ngawasin. Bisa juga sih. Dan kalau aku juga tadi sempat baca di Detik Edu kalau ya sebenarnya pro kontra ini sebenarnya beberapa pakar sempat nyebut kasihan anaknya ya Mbak ya. Kasihan anaknya dalam artian ya nggak ada pembimbing gitu ya Mbak ya. Nggak ada pembimbing, mungkin juga kurikulumnya juga nanti mungkin bisa tertinggal gitu. Iya sih, sebulan tuh bukan waktu sebentar sih. Betul. Itu yang sebetulnya tadi aku coba sampaikan adalah ya itu jadinya nanti ada perbedaan speed gitu ya, penyelesaian dari si kurikulumnya, penyelesaiannya beres-beresnya gitu. Terus apalagi Mbak kalau itu dari warga, kalau dari DPR? Kalau dari DPR itu pro kontranya dilihat sama dia. Jadi ketua Komisi 10 itu Bu Hetifah bilang ya bagus sih buat siswa yang muslim. Tapi kita juga memperhatikan siswa yang non muslim di sekolah-sekolah negeri bagaimana. Nanti mereka nggak ada kegiatan atau misalnya dibikinkan kegiatan untuk sekolah-sekolah yang non muslim gitu. Misalnya kegiatan olahraga atau apa gitu. Jadi atau pendidikan karakter atau apa gitu. Iya sih. Kalau Mbak Hani dulu sempat ngerasain libur pas Gus Dur kan? Sempet ya. Sempet sih. Tahu nggak kerjanya apa? Tidur sampai siang, habis sahur, habis itu baca komik, habis itu sore ngaji, udah, habis itu buka puasa, buka puasa. Itu aja terus baca komik ya. Iya. Ya kan? Jadi mungkin akan memberikan PR tambahan gitu kali ya, baik itu untuk orang tua ataupun juga misalnya dari let's say misalnya dari pemerintah juga untuk memberikan opsi kegiatan gitu ya, terutama bagi teman-teman pelajar atau keluarga yang juga tidak berpuasa gitu ya. Ada yang menarik sih pendapatnya Pak Khalil Nafis, Ketua MUI. Jadi ya beliau bilang begini. Sebenarnya ya udah nggak apa-apa, belajar aja di sekolah gitu kan. Puasa itu bukan alasan untuk mengurangi produktivitas begitu kan gitu. Jadi itu justru mengajar atau melatih anak-anak untuk ya udah puasa itu nggak ada yang perlu dikurangin, normal-normal aja gitu. Jadi kalau misalnya dibiasakan nanti takutnya kebawa males gitu. Betul. Atau enggak mungkin jadi core memorinya adalah kalau bulan puasa itu harus ngurang-ngurangin kegiatan. Iya. Sementara ketika kita sudah dewasa itu apakah ada dispensasi tentu saja kerja tidak. pada saat kita puasa gitu ya. Justru nambah pahala ketika kita berpuasa gitu ya, jalan ke sekolah, jalan ke kantor, terus lewat ke warung buka kecium ayamnya, terus kita menahan lapar. Itu nambah pahala. Assalamualaikum Mukti. Ngurangin pahala adalah ketika mampir dan dibungkus untuk dimakan di meja kantor. Enggak dong. Sebenarnya kan yang bikin berat apa sih kalau misalnya tetap sekolah saat puasa? Bangun pagi kan? Iya betul. Ya kan betul, kayak betul. misalnya habis sahur bangun jam 3 kan habis itu ngantuk ya jam 5. Kalau misalnya sekolahnya pagi nggak bisa tidur lagi kan? Iya, Mungkin ya ada jalan tengah kali ya. Misal jam sekolahnya
dijadikan siang gitu, jam 9 atau jam 10 kayak yang biasanya jam 7. Nah, mungkin agak jam 9 atau jam 10 gitu. Jadi ada waktu cukup tidur setelah sahur misal gitu, jalan tengahnya. Tapi sebenarnya sebelumnya ini kan baru wacana yang akan dilaksanakan untuk Ramadan 2025 ini gitu ya. Sebelumnya kebijakan atau mungkin ya kebijakan lah ya oleh pemerintah juga mengenai pelajar dan bulan puasa. Apa sih Mbak? Emang sebelumnya gimana? Sebelumnya ada yang pernah meliburkan sebulan. Ada di zaman Pak Harto itu seminggu libur di awal, habis itu masuk 2 minggu di tengah, habis itu seminggu di akhir libur lagi. Oh, oke. Gitu. Itu agak jauh ya Mbak ya zaman Pak Harto. Aku nggak. Iya. Kalau yang recent kayak yang tahun lalu sih tetap masuk sih, normal aja dan nggak apa-apa juga kan. Maksudnya juga dengan teknologi pembelajaran yang makin canggih harusnya mungkin ya ini juga salah satu jalan tengah kali ya. Bisa bukan libur kali, mungkin WFH kali ya. Apa school from home ya. Itu kan school from home tadi gue bilang SFH. Iya. Kamu mau mengajukan itu ya? Kamu tim school from home aja? Oke, school from home sih. Ya karena itu kan maksudnya kita belum lama dari era Covid begitu kan udah biasa di rumah. Anak-anak belajar seharusnya mungkin tidak asing lagi ya Mbak ya kalau belajar di rumah lagi ya. Itu sebenarnya untuk school from home Covid itu sebenarnya ada lost generation kan. Oh iya. Ada lost generation itu risikonya gitu. Nah sekarang kalau misalnya balik lagi ke school from home, gimana gitu? Apakah hybrid atau bagaimana kan bisa diatur kan? Maksudnya tidak ada alasan untuk tidak belajar selama puasa. Betul. Walaupun sebenarnya kalau school from home ini bisa jadi ngeribetin orang tua lagi karena harus nyiapin laptopnya. Iya, itu harus juga. nyiapin koneksinya. Seragam tetap dipakai juga walaupun cuma kelihatan segini gitu ya. Iya lagi. Iya. Karena sebenarnya ya ada beberapa yang berpendapat bahwa sebenarnya school from home juga nggak jadi lebih simple dibandingkan dengan anak-anaknya pergi ke sekolah gitu. Bedanya cuma yang nggak nganterin ke sekolah aja, tapi preparationnya sarapannya masih sama sebenarnya, buku pelajarannya, laptopnya, device-nya, koneksinya masih pengawasan orang tua juga masih juga. sama, yang bekerja juga masih pusing nih kalau anak sekolah gimana ngawasinya gitu kan. Tapi sebenarnya udah ada update lagi belum sih Mbak, akan ya kita bisa tahu kabar terupdate-nya tuh kapan gitu, atau mungkin nanti dekat-dekat gitu ya, dekat-dekat puasa ya. Soalnya Pak Muti bilang sama sekali belum ada keputusan di Kemendikdasmen, jadi semua itu baru wacana, apalagi wacananya keluar dari Kementerian Agama gitu. Oh iya sih. Gitu. Bukan dari benar pendidikan. Jadi mungkin kan? juga nanti kalau memang diwujudkan ya kedua kementerian ini harus rembuk gitu kan. Betul. Harus ada berkolaborasi. kementerian koordinator yang mengawasin dan memutuskan gitu. Kalau guru-guru Mbak Hani ada bocoran nggak? Maksudnya Mbak Hani apa udah wawancara ke guru-guru terus nanya pendapatnya? Belum sih kalau guru-guru. Belum sempat ya? Belum sih kalau guru-guru. Baru ibu-ibu aja ya? Ibu-ibu aja. Baru ibu. Nah, itu beda lagi yang komunitas gitu. Tapi emang ibu-ibu kebanyakan semua kontra berarti? Enggak semua kontra sih. Ada yang misalnya lebih enak sih kumpul sama keluarga gitu. Ya mungkin kalau ibunya bisa di rumah ya, atau mungkin ibunya bisa WFH gitu kan. Tapi kalau enggak ya mendingan anakku sekolah, aku pusing kalau anakku di rumah gitu. Mau ngapain, ngasih kegiatan apa gitu, terus belum ngawasin. Aku juga kerja gitu misalnya. Ini sebenarnya tergantung sudut pandang ya dari para emak-emak alias ras terkuat di bumi ya kan. Karena ini yang paling akan vokal gitu menurut aku justru bukan hanya dari guru-guru aja, tapi para emak-emak sebetulnya ya yang akan menyikapi soal update ini juga. Tapi kalau murid-murid kira-kira seneng gak ya? Oh seneng banget. Jadi murid seneng kan dulu? Iya sih, libur sih. Di rumah gitu. Di rumah bisa malas-malesan, tapi mikirnya malas-malesan kan? Nah, tapi kalau aku tuh kurang menyikapi itu dengan happy, karena kalau di rumah aku gak dikasih uang jajan Mbak. Oh gitu ya? Iya, jadi kayak besok libur ya, Bu mau minta uang jajan, mau jajan kemana, orang hari ini libur gak sekolah, jadi gak dikasih uang jajan gitu. Kalau kan memang udah dari dulu matre.
Iya ya, money oriented. Iya iya. Zaman itu belum ada kris ya. Kalau ada kris langsung di Iya, atau ditagihkan langsung kepada orang tua pun belum ada. Jadi belum ada. Kalau aku memandangnya adalah kalau sekolah equal jajan, equal ketemu teman-teman gitu. Iya, ketemu ya. teman-teman. Jadi bukan equal belajar tetap. Iya, sini juga ada artikel di Tik News takut main HP terus ya Mbak ya. Iya, betul. Nanti main HP terus gitu. Tapi sebenarnya kalau saya baca komik terus. Iya, beda zaman aja, bener. Iya. Sesuai dengan zaman. Sebenarnya dari segala pro kontra atau manfaat dan mudorotnya lebih banyak mananya Mbak terhadap si wacana libur lebih banyak mana ya? Lebih banyak mana ya, itu tergantung emak-emak itu tadi kan benar, gitu. Kalau misalnya emak-emaknya bisa misalnya dia bisa WFH gitu sambil ngawasin, bisa ngasih kegiatan anaknya, mungkin itu juga cenderung positif. Tapi kalau misalnya kedua orang tuanya bekerja, anaknya gimana ngawasinya, dia belajar apa enggak gitu kan. Jangan-jangan school from home juga dimatiin kameranya. Dianya tidur lagi. Pakai jurus ninja tiba-tiba hilang. Iya, tiba-tiba gone. Atau pakai AI tuh ya kan, fotonya. Benar juga. Pura-pura lost connection, abis gitu nggak masuk lagi gitu. Pernah gitu. Iya sih, dan ini emang kalau Detikcom sendiri juga sebenarnya sudah memberitakan cukup banyak ya Mbak ya. Respon dari Komisi 10 DPR, dari PDIP juga, sama dari Ketua MUI juga yang bilang kalau ya tetap belajar sih. Karena katanya Nabi Muhammad dulu waktu Ramadan juga banyak juga kegiatannya kan. Justru bukan malas-malasan. Perang malah dulu pas bulan Ramadan. Perang, betul. Justru harusnya menjadi satu momen untuk cari lebih banyak pahala. Dengan berbagai kegiatan yang positif juga gitu. Kalau nggak salah kita akan memulai bulan Ramadan pertama itu di awal Maret lah ya, di 1 Maret juga. Jadi mungkin ya masih ada waktu lah ya untuk kedua kementerian ini untuk saling berembuk juga untuk memutuskan mana yang paling baik juga untuk para pelajar Indonesia gitu ya. Berarti ini ibunya deg-degan, emaknya deg-degan, anaknya juga deg-degan ya? Antara anaknya mau aduh libur, emaknya udah masuk aja lu. Iya benar. Tapi sebenarnya ini pertanyaan juga, kalau libur sebulan target pendidikannya atau target apa tuh namanya kurikulumnya tuh apakah akan mundur juga? Nah itu dia kan, gimana caranya? Ya, kalau misalnya libur sebulan nih benar-benar nggak ada kegiatan belajar mengajar gitu, katakan school from home juga enggak, itu gimana? Pasti ada yang lost dong, atau harus ada yang dikebut di bulan sebelumnya atau dikumpulin setelahnya gitu kan. Itu akan berat loh itu. Iya kan? Iya betul. Iya sebulan gak sebentar sih. Iya betul. Termasuk juga ini kan biasanya tuh aku tahu ini di zaman aku ya. Aku taunya tuh kalau ada ujian nasional dan segala macamnya, perujian-ujian itu udah mulai ramai dari bulan April, ya nggak sih Mbak? Iya betul. Ya kan secara kalender pendidikan ya, ulangan-ulangan menuju kenaikan kelas atau mungkin bahkan yang kelas 3 tuh atau kelas 6 SD tuh udah mulai dari April ujian-ujiannya. Artinya juga kejarannya juga jadi makin mepet gitu ya Mbak ya. Mana? Kalau ini berarti tahun ajaran baru Mbak ya, besok masuk 6 ini? Atau belum? Belum, semester 2. Ajaran baru tuh biasanya Juli Agustus. Juni. Oh, yang naik kelas ya? Juli Agustus ya. Tuh. Oh, berarti ini sebenarnya ya, kalau misalnya dihitung sampai Juni, ini waktu krusial sih. Iya, betul. Wow. Jadi buat naik kelas gitu, buat kenaikan kelas. Iya sih. Kan? Tapi ya kita tunggu aja berarti ya Mbak betul. ya. Kita tunggu aja update-nya akan seperti apa ada pro gitu. Kita nggak usah susah pusing, nggak ngaruh. Iya kita sih. Sekolah enggak, punya anak enggak. Kenapa tiba-tiba mengerutkan dahi? Enggak, gue cuma memikirkan masa depan bangsa ini. Keren. Ya kan. Mulia sekali ya Anda. Anak-anaknya takutnya, maksudnya ya kalau gue sih pihak yang kontra ya. Maksudnya udahlah anak-anak jangan manja lah gitu. Iya betul. Ya berpuasa itu menguatkan bukan melemahkan kok. Wih, ini baru alumni pesantren. Assalamualaikum Bu Kerti. Kalau lu Zak, setuju apa enggak Zak? Setuju apa enggak di liburin? Personally ya enggak lagi. Tapi aku setuju kalau justru malah diberikan fasilitas tambahan untuk para pelajar untuk belajar agamanya, porsinya dibanyakin gitu. Gitu, karena aku mengalami yang namanya pesantren kilat tuh kayak pas dengar tuh kayak apa sih gitu. Tapi sebenarnya pada saat dijalani itu lebih ke kegiatannya tuh cerita nabi gitu. Kemudian juga
ya mengilhami kisah-kisah Nabi dan Rasul gitu di kehidupan sehari-hari, tapi ketemu sama guru yang beda gitu. Kadang-kadang ya jujur aja kan kita juga ketemu sama bu guru pak guru kan tiap hari. Terus tiba-tiba ada guru baru yang spesialisasinya tuh bukan spesialisasi ya emang dia expertise di bidang agama dan bisa mendeliver ilmu agama dengan cara yang berbeda dengan guru kita yang biasanya kita ketemu itu gitu. Jadi kayaknya seru kalau diberikan fasilitas. Pesantren. Gue minta ya. Pesantren kilat. Itu namanya minta. Tapi pesantren kilat tuh kan biasanya cuma kalau aku ya itu cuma 3 hari loh. 3 hari itu di weekend lagi. Oh mungkin aku geledek Mbak karena 2 minggu aku. Oh iya ya. Maaf gak ada pesantren kilat sama pesantren geledek. Pesantren itu pesantren. Kalau kilat kan cepet gitu. Cepet banget namanya juga kilat ya. Pas gue pesantren, ini apa pesantren kilat? Emang pesantren 3 tahun loh. Iya. Justru kalau pesantren itu kalau bulan Ramadan biasanya banyak kan itikaf biasanya. Ya. Banyak kan itikaf ya karena di pesantren ada ya. Pesantren, kayak boarding school gitu. Iya, asrama di bawah, kita kan pesantren tuh di atas. Ya udah kita banyak kan emang di pesantren bawa baju segala macam. Kalau di negeri sih cuman nginepnya 3 hari 2 malam doang. 3 hari 2 malam. Itu plus jerit malam enggak Bang? Enggak kan? Bukan LDKS ini. Ada yang nginep juga Zak, pesantren kilat itu ada yang nginep. Iya, aku enggak. Nginep pesantren kilat dulu. Oh berarti kalau enggak itu jatuhnya cuman enggak belajar tapi cuma emang belajar agama doang ya? Jadi jam tambahan gitu loh. Jadi kayak misalnya pagi misalnya masuknya jadinya jam 8. Terus jam 8 sampai jam 11 gitu. Itu masih belajar matematika, biasa, kan? bahasa Inggris. Nah, nanti abis zuhur baru tuh si pesantrennya. Sampai asar gitu. mungkin. Ya, kayaknya enggak sih, cuman sejam. Dua mata pelajaran, 2 pelajaran tuh 2 kali 40 menit kalau nggak salah. Pada saat itu ya. Tahu ya, sekolah di mana sih gue dulu? Bagus. Gue mau bilang kayak pemain bola 2 kali 45 menit. Ya semoga ada jalan tengahnya mungkin yang tadi kita obrolkan. Ya selamat deg-degan untuk para ibu-ibu di luar sana yang anak-anaknya pelajar. Dan kita nantikan juga update berikutnya ya gitu. Mbak Hadi terima kasih banyak. Sama-sama Iza, Afif. Selamat tahun baru Mbak Hani. Selamat tahun baru.